Zaman dulu, berinvestasi erat kaitannya dengan kegiatan penanaman modal yang membutuhkan dana besar. Tetapi, sekarang berinvestasi tidak selalu membutuhkan banyak uang. Nilam Nuraini, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, berinvestasi dengan Rp100.000 saja melalui aplikasi investasi di ponsel pintar. Nilam memilih pasar modal sebagai tempat berinvestasi. Dari sekitar akhir tahun 2020-an, itu sekitar 18 tahun. Untuk pertama cukup di satu saham dulu sih, di bawah 100.000. Untuk orang-orang yang sekarang yang mau investasi itu udah semakin mudah. Dan juga investasi untuk sekarang tuh nggak terlalu mahal gitu. Dengan 100.000 aja udah bisa investasi di saham maupun di reksadana juga itu bisa sih. Menurut Nilam, untuk bisa berinvestasi, ia tidak perlu menunggu punya penghasilan sendiri. Setiap bulan, Nilam menyisihkan Rp100.000 hingga Rp300.000 dari uang sakunya. Saat ini, ia menerima uang saku Rp2 juta per bulan dari orang tuanya. Dari duit orang tua? Dari uang jajan itu? Iya, dari uang jajan itu dikumpulin, disisihin per bulannya tuh aku sisihin 100.000. Jadi setiap bulannya tuh aku pasti masukin ke rekening dana investor buat nanti dibeliin investasi gitu. Hasil investasinya selama 2 tahun sudah bisa ia nikmati. Nilam menggunakan dana investasi dan keuntungannya untuk membeli tiket konser boyband Korea sebesar Rp2,4 juta. Perencana keuangan Melvin Mumpuni mengatakan, pasar modal merupakan tempat investasi yang tepat bagi pemula. Yang penting, investor memahami resikonya. Peranku adalah ketika berinvestasi, kalau memang punya waktu, coba belajar dengan serius. Coba belajar dengan serius. Nah, yang kedua, kalau memang waktunya terbatas, ya beneran cari memang profesional, bantu profesional pun nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah jangan tebak-tebakan. Tidak ada besaran atau presentasi khusus yang wajib disisihkan untuk kebutuhan investasi, karena setiap orang memiliki tujuan investasi dan kondisi keuangan yang berbeda. Sebelum berinvestasi, ada beberapa tahap yang harus dipahami agar tidak salah strategi. Cara berpikirnya ketika berinvestasi itu bukan percentage, tapi hitung dulu kebutuhannya itu berapa sih, rencana mau investasinya itu untuk apa sih, mau untuk dana pendidikan, oke, harus berapa, untuk pensiun harus berapa. Nah, sekarang kita kondisi keuangannya seperti apa, kita punya uang berapa yang bisa kita invest, kita perlu nurunin ekspektasinya atau kita perlu nambah penghasilan, dan dari situ baru bisa tahu strateginya. Melvin menambahkan, para investor muda sebaiknya tidak hanya berharap dari uang jajan dari orang tua saja, tetapi juga fokus untuk menambah keterampilan atau keahlian yang dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan. Dengan memiliki penghasilan tambahan, jumlah investasi akan semakin banyak dan investor akan memiliki lebih banyak pilihan jenis investasi. Gita Miningrum, Wahyu Ramadan, Jakarta.